Selamat pagi. Kayaknya saya perlu dipelanin sedikit ya, bassnya dikurangi sedikit. Iya. Mari kita bangkit berdiri semua. Ayo mari bangkit berdiri semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan awali mendengar firman dengan kita membaca firman Tuhan. Siap membaca firman Tuhan? Nah, di Mazmur pasal 136. Mazmur pasal 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Banyak enggak? Enggak ya. Nah begini, saya akan membacakan kalimat yang pertama dari setiap ayat dan seluruh jemaat Tuhan membaca kalimat berikutnya. Contohnya seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kalian menjawab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dengan keras. 26 ayat. Berarti nanti di ayat yang paling bisa mengingat berarti di ayat yang kedua udah ditutup. Karena nanti sampai ayat ke-36 sama semua. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu salah ya. Nah, kalian diam semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Saya minta semua baca dengan baik. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Amin. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon raja orang Amori. Dan Og raja negeri Basyan. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati. Dan membebaskan kita daripada lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Amin. Silakan duduk saudara. Demikian firman Tuhan harus dibacakan dalam setiap hidup kita. Membaca dalam hati penting, tetapi firman Tuhan sangat penting untuk saudara bacakan dengan telinga saudara mendengar. Ya, kita tidak perlu pakai speaker untuk menyiarkan ayat yang kita bacakan, tetapi kata azan adalah menyiarkan itu sesuatu yang baik dan itu memberikan kekuatan buat kita. Amin. Karena apa? Karena ketika kita membaca firman, iblis pun mendengar. Ketika kita membaca firman, iblis pun tahu apa yang kita baca. Dan ketika kita baca dengan sungguh-sungguh,
maka itu akan memberi kekuatan buat kita. Amin. Dari ayat Mazmur 136 ada satu hal yang harus menjadi tekanan buat kita, bahwa kekristenan berbicara tentang kehidupan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kekristenan berbicara tentang hidup. Kekristenan tidak berbicara tentang sesuatu yang teoritis, tetapi kehidupan. Nah, Yesus datang untuk memberikan kepada kita apa? Kehidupan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah apa? Jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus datang membawa kehidupan. Nah, ini yang perlu kita tahu, bahwa kita harus mendasari bahwa Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Nah, jadi kalau hidup kita tidak hidup hari ini, pertanyaannya apakah kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita? Mengerti maksud saya? Kalau hidup kita lemas hari ini, hidup kita lemah, kita tidak bisa bersyukur. Minggu lalu kita tahu bahwa bersyukur akan membuka apa? Pintumu mujizat. Saya belajar dalam seminggu terakhir, saya harus bersyukur. Dan itu harus menjadi sebuah gaya hidup, harus menjadi sebuah cara hidup kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang sebuah kata, yaitu phronema. Siapa yang tahu tentang arti kata itu? Yang menyampaikan siapa? Kak siapa? Kak Kris. Dia menyampaikan tentang, kata phronema tidak ada dalam Alkitab. Adanya di Wikipedia, ya, di kamus. Tapi kata phronema sangat sama dengan satu kata. Nanti kita akan bahas bersama. Tetapi saya akan sebutkan bahwa ada satu kata dalam Alkitab yang berbicara tentang phronema. Phronema apa artinya? Masih ada yang ingat? Pembaharuan pikiran. Di Roma pasal ke-12 ayat kedua nanti kita akan baca, dikatakan tentang satu kata, yaitu metanoia. Lah, di Alkitab ada kata metanoia. Metanoia bukan toko buku, tetapi metanoia adalah meta itu apa? Pikiran. Noia baru, berarti pikiran yang baru. Nah, kita nanti akan baca ke sana. Yesus datang membawa yang namanya hidup. Tidak ada seorang pun yang apa? Datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya apa? Artinya tidak ada seorang pun yang akan hidup yang dapat diterima oleh Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena dia adalah hidup. Nah, ini harus menjadi landasan di awal apa yang akan saya sharekan kepada saudara. Nah, ironisnya hari-hari ini banyak dari kita, 2-3 minggu yang lalu dikatakan seperti ini. Kita kepengen diberkati dengan berkat yang baru. Amin. Saudara mau diberkati dengan berkat yang baru? Amin. Saudara mau dapat sesuatu yang baru enggak? Amin. Tetapi 3 minggu lalu dikatakan, ironisnya banyak dari kita orang-orang Kristen enggak tahu levelnya apa, tapi kita pakai cara hidup, cara pikir, dan cara yang sama, yang lama. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bahwa Yesus datang, dia memberikan kehidupan. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Apa sih? Dan kalau Yesus datang memberi hidup, dia ingin terjadi perubahan dalam hidup kita juga. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidup. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Siapa yang yakin sudah terima Yesus? Angkat tangan. Berarti kita semua sudah terima yang namanya hidup. Saudara bisa bedakan antara anjing yang mati dan anjing yang hidup enggak? Caranya gimana? Ditendang. Ya kan? Ditendang ya. Kalau sekarang saudara dihadapkan pada satu hal.
Ada pohon durian di sebelah sana, di rumah 3 sana. Pohon durian itu berbuah lebat waktu dulu. Nah, ketika situ dibangun satu bangunan pendopo seperti itu, apa yang terjadi? Suatu malam di tengah hujan, ada satu batang yang besar jatuh. Nah, kemudian akhirnya ditebang sebagian. Nah, pada saat ditebang sebagian, Pak Marno berkata seperti ini pohon harusnya ditebang semua. Waktu itu Pak Marno bilang gitu, saya ingat benar. Kenapa Pak? Karena ini pohon sudah busuk. Enggak ditebang nih. Singkat cerita, kita beres-beres mau siapin semua. Beberapa hari yang lalu, ada satu batang yang tumbuh, jatuh lagi, mengenai ujung dari pendopo itu. Dan kayunya, Pak Heri lihat, tengahnya busuk. Menurut saudara, tanaman itu pohon durian itu hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Nah, hidup kan? Hidup. Nah, inilah yang akan jadi ilustrasi buat kita. Banyak orang Kristen sepertinya hidup, tetapi menuju kepada kematian. Apa yang dihasilkan itu sesuatu yang merusak. Apa yang dihasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Dulu itu menyenangkan. Dulu kita itu, lihat orang itu senang. Dulu ketika masa laluku, kita seringkali mengingat dulu. Jadi waktu lihat pohon durian itu mungkin Pastor Sam gini, dulu enaknya luar biasa. Jadi ketika saya kemarin izin mau dipotong, Pastor Sam no comment. Karena nggak tahu masih menginginkan buahnya atau gimana. Mungkin istri saya bilang, nah kalau kau Sam pengen buahnya nanti kita belikan aja. Gitu. Pohon itu hidup. Tapi ketika ada batang yang besar, dia tidak bisa kuat menahan karena di tengah-tengahnya busuk. Nah, apa yang Yesus bawa adalah kehidupan. Apa yang Yesus bawa buat kita adalah kehidupan. Dan dia sudah menebus kita dari sebuah cara hidup yang lama. Yang diwariskan oleh nenek. Pernah dengar ayat ini enggak? Kalau kamu tidak membenci saudaramu laki-laki, ayahmu dan ibumu, saudaramu laki-laki dan saudara perempuan, kamu tidak boleh mengikut aku. Yesus tidak sedang mengajar tentang pemberontakan, tetapi Yesus sedang mengajarkan tentang seperti ini. Apa yang diwariskan oleh keluargamu, apa yang diwariskan oleh mereka, yang itu merupakan cara hidup yang lama yang tidak berkenan terhadap aku, engkau harus meninggalkan. Nah, yang paling susah, saya pernah share tahun 2010 bulan Januari. Saya ingat, saya punya catatannya, saya katakan tentang sesuatu yang lama dan sesuatu yang baru. Kita seringkali sangat susah melepaskan yang lama. Boneka yang baru dengan boneka yang lama, enak yang lama. Siapa yang punya boneka? Yang cewek-cewek gak punya boneka? Ya, nanti beli. Minta sama yang cowok-cowok, tolong belikan aku boneka, mumpung nanti Februari tanggal 14 hari Valentine kamu kasih saya boneka. Boneka yang baru itu bau pabrik. Boneka yang lama yang dikeloni tiap malam bau macam-macam. Dan itu tidak akan dilepas. Ada yang punya boneka warna putih bisa jadi coklat. Di laundry dong, di laundry. Nggak mau, nanti bau kasnya hilang gitu. Terus yang ketawa itu yang punya harus jadi.
kaos tidur itu enak yang lama, betul? Yang sudah ada lubangnya di sini, yang kainnya sudah dulunya tipis sekarang transparan. Kadang kita melepas yang lama itu susah. Budaya orang Jawa, mama saya itu budayanya budaya Jawa banget. Wong Jawa ngomong budayanya orang Jawa itu salah satunya apa? Nyusoh. Tahu nyusoh nggak? Tahu kan? Itu bahasa Inggris yang baru, nyusoh. New itu baru, soh itu apa nggak tahu. Nyusoh itu artinya apa? Menyimpan barang-barang yang tidak dipergunakan, yang sudah lama bertahun-tahun tidak dipergunakan. Ayah saya selalu menyimpan sekrup. Tapi kalau ini ada gunanya. Sekrup kecil-kecil disimpan. Mami saya beda. Kain dari tahun saya TK sampai saya sekarang punya anak saya sudah SD, kain itu masih ada di kotak. Kalau ditanya nanti suatu saat akan dijahit. Lalu saya bertanya, kapan? Betul nggak? Saya katakan pada istri saya, oh masih punya kain. Ke toko kain, beli kain. Buat apa? Ya nanti suatu saat, dah mami saya ini. Kadang-kala kita susah melepaskan yang lah. Kita harus tahu bahwa Yesus datang membawa kehidupan dan Yesus datang untuk sesuatu yang baru. Kita orang Kristen seringkali saya meminta berkat yang baru. Saya meminta harga dari kue yang saya buat itu harganya baru. Di Salatiga saya kepingin yang terbaru, yang terbaik. Tapi seringkali saya punya mentalitas menggunakan cara yang sama. Saya ngomong sama istri saya, nggak bisa. Ini sambungan-sambungan kalau kita bikin cake itu kan kadang sambungan-sambungan gitu. Harus ditutupin. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa apa yang kita hasilkan bukan main-main. Nah itu cara yang baru seperti itu. Nah, kemarin berpikir, saya tanya sama Pak Heri, gimana caranya mendirikan membangun sebuah kue tart dengan tinggi 75 cm dan tidak roboh. Kami berpikir 1-2 hari dan temukan satu di TV ada orang buat kue dan kami berhasil lakukan itu semalam. Bapak Ibu, seringkali kita, adik-adik semua dengar, kita kepingin sesuatu yang baru. Kepingin nilai yang baru tapi nggak pakai cara belajar yang baru. Tapi pakai cara nyontek yang baru. Itu sangat-sangat memalukan. Kita pakai cara-cara yang busuk tadi. Ya kan? Pohon itu, ya kalau mau baru, gimana memperbaruinya? Susah kalau sudah bertahun-tahun seperti itu. Caranya diganti yang baru. Hidup kita sama. Cara hidup harus ditinggalkan. Kekristenan berbicara tentang cara hidup. Nah, kita akan baca satu perikop ayat bahwa tujuan Yesus datang adalah Dia memerdekakan kita dari yang lama menuju sesuatu yang baru. Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan lihat. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan, saudara perhatikan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ini rabi kita, ini panutan kita nih Yesus. Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus sedang berbicara dalam sebuah konteks, berbicara seperti ini. Apa sih yang membuat kamu, apa yang dimerdekakan dalam hidup kamu? Apa saudara? Bicara tentang
kembali kepada 1 Petrus berbicara tentang cara hidup. Apa itu? Tentang dosa. Nah, satu-satunya hal yang membuat hidup kita busuk, yang membuat hidup kita menjadi rapuh adalah dosa. Matius pasal yang ke-7, Markus pasal yang ke-7. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada dari dalam itu yang menajiskan kita. Nah, hari ini kita perlu belajar. Yang pertama tadi kita tahu bahwa Yesus datang dengan membawa kehidupan. Kekristenan berbicara tentang hidup. Nah, hari ini suatu saat saya mau kesaksian sedikit tentang masalah kemerdekaan. Suatu saat saya mengajak mama saya bicara. Mama saya dalam kondisi sakit. Waktu itu denyut jantungnya lemah. Denyut jantungnya lambat. Sehingga kadang masukan oksigen ke otak ini terlambat. Jadi pingsan. Terus sadar lagi. Nah, suatu malam saya nengok di Jakarta, saya ngobrol sama mami saya. Saya nggak tahu kenapa mami saya itu sangat menurut setiap kali saya memberi masukan dan segala macam, sehingga kakak-kakak saya selalu begini, kasih tahu mami untuk mami mau untuk operasi, kasih tahu mami kalau mami seperti ini. Nah, itu selalu seperti itu. Nah, suatu malam saya katakan seperti ini, saya tanya sama mami pernah punya sakit hati enggak? Wah, wis randuwe, wis tak jolke kabeh. Itu kata mami saya seperti itu. Nah, satu hal yang membuat mami saya akhirnya nggak bisa bicara, tapi saya tanya seperti ini. Tapi mami itu kalau sama papi, bapak saya, itu kok sering marah. Kenapa? Terus sama ketika kita bicara tentang adik-adiknya mami saya punya beberapa adik-adik yang ya mungkin dulu sering mengganggu mami saya. Kenapa ketika kita cerita tentang mereka mami nggak suka? Bukankah itu tanda bahwa mami menyimpan ketidaksukaan? Itu nggak boleh loh mami. Itu yang membuat mami nggak sehat. Saya ngomong seperti itu. Dan dia katakan, mami malam ini harus mengampuni apapun yang papi lakukan. Dan mami ngomong, ya, mami akan kuat. Pasti, saya bilang. Nah, saudara, malam itu saya hanya menyampaikan kepada mami saya seperti ini. Bahwa kekristenan itu bicara tentang kehidupan. Nah, segala sesuatu yang mencemari dan membuat saudara itu menjadi kotor dan membuat saudara masuk dalam sebuah kebusukan hidup harus dibuang. Betul nggak? Kekristenan bicara tentang masa depan, hari ini dan masa depan, bukan masa lalu. Ingat, pastor saya ngomong apa? Seseorang tanpa visi, ya, adalah seseorang tanpa masa depan. Seseorang tanpa masa depan selalu melihat ke belakang, masa lalu. Biyen aku dibenci, dulu aku dilukai, dulu aku diinjak-injak. Kita menyimpan yang namanya dosa. Nah, Yesus memberikan sebuah kunci di Yohanes pasal yang ke-8 bahwa yang pertama adalah tinggal dalam firman supaya kita apa? Supaya kita apa, saudara? Supaya kita merdeka. Siapa yang mau merdeka hari ini? Kita tidak tahu kapan kita akan mati, betul? Atau saudara menyatakan diri, oh aku mau mati nanti jam 12 lebih 12. Oh nanti tanggal cantik. Kenapa kapan? Oh nanti tanggal 12 bulan 12 tahun 12 itu tanggal cantik. Atau kemarin tanggal 20 tanggal 20 bulan 11 tahun 2011 2011 itu tanggal cantik. Aku mau mati di situ. Itu namanya bunuh diri, saudara. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan kita tidak pernah meminta kapan kita lahir, betul? Tetapi yang jelas Tuhan Yesus hari ini berkata bahwa saudara, Dia yang memilih kita dan menebus kita hari ini. Tujuannya untuk hidup. Nah, hidup kita seringkali menyimpan kematian. Nah, ini yang harus kita buang hari ini.
Orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang sedang menyimpan kematian. Kenapa saya mau bahas sedikit sebelum saya akan tutup firman Tuhan hari ini. Kenapa bicara tentang cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang? Kenapa? Gampang saudara. Saya tidak perlu memberikan contoh kepada anak saya Joas untuk mematikan TV dengan, saya tidak perlu memberikan teori kepada anak saya, cara mematikan TV adalah pencet di sini. Nah, saya tidak perlu mengajarkan kepada anak saya menutup pintu dengan teori. Cara menutup pintu yang pertama begini, Joas, kamu datangi pintu itu, kamu pegang handle pintu itu, kamu enggak. Saya cuman menutup dan anak saya dari kecil melihat. Bahkan ketika saya menutup dengan kaki saya sedang membawa barang dan saya tutup. Dia akan belajar melakukan hal yang sama. Suatu saat, nggak tahu memang itu usia-usia dia mencontoh. Suatu saat saya gosok gigi malam, dia ada di sebelah saya. Yang dia lakukan adalah begini. Sebelah gini, saya nggak tahu kalau dia, saya cuma tahu dia lihat saya. Saya cuek, tapi setelah dia melihat saya, yang dilakukan adalah memajukan kepalanya di depan kaca, dia begini. Sama, kita tidak sadar bahwa apa yang kita warisi dari orang tua kita, dari keluarga kita, cara itu kita tiru, betul nggak? Betul nggak? Orang yang biasanya makan dengan kaki terangkat, pernah tahu? Bisa ya kaki terangkat. Yang menaikkan kakinya di atas kursi. Kita ngomong itu tidak sopan, tetapi kalau dia dari keluarganya biasa seperti itu, dianggap nggak masalah, betul nggak? Nah, hal paling sulit yang kita lepaskan adalah cara hidup. Yang pertama cara hidup yang diwariskan nenek moyang, yang kedua adalah dosa. Itu yang susah, paling kita susah lepas. Orang yang terbiasa bohong tidak akan puas kalau tidak bohong, betul nggak? Cuman baru keluar dari kamar mandi ditanya, baru selesai ngapain? Barusan nyanyi gitu. Pokoknya bohong dulu lah. Ya cuma tinggal ngomong barusan pipis gitu. Susahnya apa sih? Tapi bohong dulu. Jadi cara hidup itu susah dilepas. Nah, hari ini kita mau perbarui pikiran kita. Kita mau perbarui bahwa cara hidup kita akan membawa satu perubahan buat hidup kita kelak. Percaya itu? Walaupun mami saya umurnya sudah 70 sekian, 78. Saya tetap kepengen ada yang dilepaskan dari mami saya. Apa? Pahitan. Harus dilepas. Ya, banyak dari kita nggak bisa melepas masa lalu. Kenapa aku dilahirkan begini? Kenapa aku mengalami begini? Kenapa kita dilahirkan dari keluarga seperti ini dan segala macam. Kemarin malam saya melihat Kick Andy. 2 malam lalu ya, yang Kick Andy itu 2 malam lalu. Kemarin. Yang tentang sekolah hutan di Mentawai. Ada seorang ibu yang berkata seperti ini. Kita kepengen anak-anak bangsa ini maju. Daripada kita menunggu pemerintah luar biasa. Di depan TV dia katakan, biasalah pemerintah ada urusan A, urusan B, urusan C. Kalau itu tidak menguntungkan pemerintah, tidak akan diberikan. Nah, saya tidak ingin mengutuk bangsa ini. Tetapi kalau bangsa ini tidak bertobat dan menggunakan cara yang benar dan yang baru, maka bangsa ini tidak akan pernah maju. Betul kan? Nah, makanya ibu ini saya luar biasa. Dia pakai cara yang baru. Nah, pokoknya sekolah. Dan dia temukan satu anak umur 16 tahun tidak bisa baca tulis. 16 tahun tidak bisa baca tulis. Dan dia katakan, Andi F. Noya katakan seperti ini. Padahal pemerintah sudah katakan ya, bebas 3 buta. Buta apa coba? Buta aksara, buta apa lagi? Jangan buta warna loh ya. Ya lah itu gak usah dibahas. Tapi saya katakan seperti ini. Seorang ibu ini menggunakan cara yang baru. Tidak disetujui oleh orang tua mereka. Orang tuanya gak setuju. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berangkat. Dan hari ini dia menjadi berkat buat banyak orang Mentawai yang hidup di hutan. Luar biasa. Dia pakai cara yang baru untuk menghasilkan sesuatu pasti nanti yang baru. Betul gak? Nah, apa caranya? Saya akan tutup dengan cara. Bagaimana kita
bisa menghilangkan itu, dan hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang baru. Yang pertama, jelas yang kita lakukan adalah pertobatan. Nah, seringkali kata pertobatan adalah seperti ini. Kalian melakukan dosa yang sangat banyak, ya, kalian melakukan dosa yang sangat hina, kemudian kalian bertobat. Nangis-nangis. Tandanya bertobat nangis-nangis. Salah. Tandanya bertobat adalah Roma 12 ayat yang pertama. Metanoia. Tandanya pertobatan adalah perubahan pikiran. Dan saya katakan seperti ini, kalau kita tidak merubah pikiran kita, maka cara hidup kita tidak akan pernah bisa berubah. Bapak Ibu dengar baik-baik, adik-adikku dengar baik-baik. Pikiran harus pertama. Ketika saya dapat firman, waktu itu dikatakan the man without vision, the man without future. Begitu Pastor Sam katakan itu, saya katakan, apakah saya punya visi? Kalau enggak, berarti saya enggak punya masa depan. Kalau saya enggak punya masa depan, saya akan mengingat sekian tahun dalam hidup saya. Kenapa dulu saya tidak boleh sekolah hoki? Saya akan mengingat itu kan. Kenapa dulu saya enggak boleh sekolah hoki? Kenapa dulu aku harus mengalami gegar otak? Kenapa dulu aku harus mengalami ini itu? Karena saya enggak punya visi. Tapi orang yang punya visi, orang yang tahu apa yang akan diraihnya. Nah, itu harus diawali dari yang namanya pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan dengan cepat. Catat saja, Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan bukan itu, bukan pembaharuan budi, tetapi pembaharuan pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak dari kita adalah keluarga yang baik, tapi kita harus mencapai 3 tahapan ini. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Banyak keluarga kita, banyak anak-anak kita kelihatan baik, tapi kita tidak boleh puas dengan itu. Kita harus tahu bahwa mereka harus menjadi anak-anak yang berkenan. Dan bawa mereka menjadi anak-anak yang sempurna. Rubah pikiran kita, buat orang tua dulu. Buat orang tua, cara kita mendidik anak, itu adalah cara yang kita warisi dari orang tua, betul enggak? Kalau orang tua kita dulu masa kecil menendang kita, jadi don't talk too much, prinsipnya itu. Jangan bicara terlalu banyak, tapi action saja. Jadi mendidik anak jangan banyak ngomong. Nakal, sikat, plak. Anak kita nanti punya anak. Kalau anak kita nggak bertobat, saranya sama. Betul nggak? Betul nggak? Prinsip mendidik anak bukan don't talk too much, jangan. Dijewer. Kenapa anak kita bisa mukulin temannya? Karena di rumah dia dipukulin. Jangan ngomong enggak, saudara. Itu nggak usah dikasih. Mereka mengalami, mereka akan praktek. Itu anak-anak. Apalagi kalau mereka dipukul kita, orang tua kita pukul sampai dia langsung lihat kita, dan dalam hati dia katakan, suatu saat aku besar, aku akan balas. Anak kita akan membesar dalam kebusukan, saudara. Akan bertumbuh dalam kebusukan. Buat adik-adik dengar baik-baik. Yang jelek harus dibuang. Jangan cuma kelihatan baik di depan mentormu yang dari Pondok Penuai, yang dari Gebar, ya. Ada Kamida. Kamida datang. Ada Mamina datang. Rapikan. Judulnya Mamina, rapi pokoknya. Dari jauh temannya sudah punya kode. Oh, itu artinya Kak Milda datang, Kak Milda datang. Kalian bikin kode sendiri. Kelihatannya baik. Jangan puas hidup kita cuma kelihatan baik. Tapi firman Tuhan katakan, pembaharuan budi membawa kita membedakan mana yang baik, kemudian yang berkenan, dan yang sempurna. Kita harus capai ini. Tanpa pertobatan kita nggak akan bisa berubah.
apapun dalam hidup ini, tanpa kita memperbarui pikiran kita nggak akan maju. Betul nggak? Setuju? Setuju dengan saya? Pertobatan dari pikiran yang lama. Mari kita lihat di Roma pasal yang ke-6. Apa yang perlu kita lakukan dalam pertobatan? Yang pertobatan adalah kita mati dari dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita bertobat, kita terima keselamatan dari Dia, seharusnya dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Saya balik, kalau dosa masih berkuasa atas hidup kita, berarti kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Kuasa salibnya tidak ada, hanya sebatas lagu. Yang pertama ini, pembaruan pikiran, pertobatan dan pembaruan pikiran. Yang kedua, matikan dosa. Caranya, membarui pikiran. Mau dosa? Enggak. Katakan, keluar dari mulutmu, katakan, tidak, ini dosa. Bohong, ini dosa. Mencuri, ini dosa. Sakit hati, ini dosa. Nopo aku kere toh? Nopo aku kere kere bertambah. Nek sugih bertambah seneng saudaraku. Kere tambah hari tambah. Apakah aku ditetapkan menjadi anak Tuhan yang kere? Tidak, pasti ada yang salah. Saya melihat kenapa saya nggak breakthrough, kenapa nggak ada terobosan. Pasti ada yang salah, betul nggak? Dimulai dari pikiran. Bekerja sudah. Kenapa masih kurang? Berarti salah manajemen, betul nggak? Ngatur duitnya salah nih pasti. Belajar, ngatur duit. Bekerja sudah, bekerja lembur sudah, semua sudah, masih saja. Motivasinya salah. Buang motivasi yang salah. Betul nggak? Lah apalagi kepengen sugih nggak bekerja. Saudara tak kasih tahu ya. Saya pernah tanya sama istri saya, ngobrol nih. Tuhan ini kok adil ya? Kenapa? Oh ini iseng, ini iseng tapi isengnya ini kita lagi bicara gini. Saudara tahu tentang sarang burung walet nggak? Ya? Orang yang punya sarang burung walet nggak pernah kerja, betul nggak? Menanti, judulnya lagu menanti. Cuma nunggu burung walet ngiler. Harganya jutaan per gram. Saya pikir, saya lihat satu orang tidur larut malam. Wah, yang dia lakukan baca buku rohani, dengarkan khotbah dari berbagai hamba Tuhan, bangun jam 11 siang, pergi keluar makan. Pola hidup seperti itu, akhir bulan dapat 250 juta. Gara-gara iler manuk, saudara. Nah kita ini yang kerja mati-matian, mosok sih firman Tuhan kan ngomong loh. Engkau tidak boleh malas, betul kan? Engkau harus mencontoh semut, betul kan? Firman Tuhan ngomong gitu. Wis kerja mati-matian, Tuhan. Nah, tapi tak kasih tahu. Hari ini Tuhan itu lagi menggoncangkan semua, termasuk iler burung walet. Banyak sarang burung walet yang ditutup karena tidak menghasilkan lagi. Enggak ngiler lagi. Karena mereka sudah besar, burung waletnya enggak ngiler kayak bayi. Saya sempat bertanya tentang itu. Tapi hari ini saya melihat bahwa ketika kita punya cara hidup yang, kita mau cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru, dan kita lepas semua hal yang masih itu dosa dalam hidup kita, maka kita akan punya hasil yang baru. Amin. 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 Yang terakhir, Yohanes pasal yang kedua, dari cara yang pertama adalah pertobatan.
Cara yang kedua adalah melakukan firman. Yohanes 13 ayat ke-17 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berarti kalau kamu tidak melakukan, engkau adalah orang yang tidak bahagia. Firman Tuhan katakan itu. Boleh kita tahu banyak, boleh kita, bahkan saya satu khotbah itu katakan seperti ini. Saya dengar satu khotbah katakan seperti ini. Sebenarnya seperti ini. Ibaratnya orang Kristen yang tahu banyak tentang firman Tuhan dan segala sesuatu yang dikhotbahkan tiap hari Minggu, dia orang Kristen dan tidak melakukannya, ibaratnya mereka adalah perpustakaan. Tahu perpustakaan enggak? Sumber ilmu pengetahuan itu perpustakaan. Nah, kita ini jangan jadi orang Kristen yang merupakan sumber pengetahuan toh, saudara. Harus ada yang dilakukan. Bahagialah kalau kamu melakukannya. Itu firman Tuhan. Nah, hari ini apa yang saya siarkan? Saya harus katakan, saya sudah melakukan dan sedang melakukan. Saya harus memperbarui pikiran saya hari ke hari. Saya harus memperbarui cara saya sehari ke sehari. Supaya saya punya hasil yang baru. Kenapa di Jogja luar biasa? Ada angkutan yang namanya Trans Jogja, RBT Jogja. Karena di sana ditata dengan cara yang baru. Saudara mau ke Jogja mulai dari Jombor, dari terminal Jombor, saudara nggak akan pernah tersesat. Bahkan di Yogyakarta, saudara bisa transit loh. Ya kan? Zona RBT 1 ini saya naik bis, saya terus berhenti di satu terminal, dia katakan di sini berhenti 10 menit. Bapak mau nunggu atau mau ikut yang lain? Oh, bisa transit ikut yang lain. Di Jogja seperti itu. Karena punya cara berpikir yang baru. Nah, melakukan firman itu adalah sesuatu yang mendasar. Bahwa khotbah tiap hari Minggu di sini, warta yang dibagikan untuk dibaca, bukan untuk menjadikan kita sekedar pintar dan menjadi sumber pengetahuan. Tapi kita harus melakukannya. Jadi ketika kita tahu semua ini, kita harus melakukannya. Yang terakhir dari yang terakhir, silakan. Ini yang akan kita baca bersama. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Cara baru, hasil yang baru. Cara yang benar, hasil yang benar. Setuju? Nah, mari kita baca bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Cara hidup yang baru, hasil yang baru. Cara hidup benar, hasilnya benar. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa tetapi meminta hasil yang besar. Gak bisa. Kita sebagai gereja Tuhan pun jangan kita mengharap banyak orang datang ke sini kalau kita tidak melakukan apapun. Jangan berharap anak kita menjadi pintar kalau kita masih memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan mereka seperti anjing yang kita tendang dan kita pukul. Jangan berharap hidupmu akan baik kalau kita cuma mau kelihatan baik di depan orang. Amin. Kita harus mencapai level yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nggak ada yang bisa berkata, saya pun nggak bisa berkata bahwa saya sudah mencapai level yang sempurna. Nggak bisa. Banyak kelemahan, tapi hari ini kita harus belajar mengetahui yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara mau itu? Janji Tuhan sungguh besar. Firman Tuhan itu, saudara bisa nyanyikan lagu itu? Janjimu seperti fajar pagi hari. Jangan biarkan janji itu baru terus, tapi kita nggak bisa baru setiap hari. Tujuan Tuhan memberi sesuatu yang baru adalah supaya hidup kita baru. Amin. Yuk main musik. Yuk kita mau tutup ibadah kita. Kita mau siang hari ini kita mau ngomong, Tuhan, janjimu seperti, ketika kita nyanyi lagu itu, jangan kita cuma senang. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Yesus ngomong, dah tahu nak, dah tahu. Betul nggak? Betul nggak? Ya memang janjiku seperti itu. Tidak usah kita nyanyikan lagu itu. Tapi ketika kita nanti sebentar nyanyikan lagu itu, kita harus katakan, dan aku mau hidupku juga baru setiap hari. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi, saya minta saudara berhadapan-hadapan. Katakan,
Satu dulu, satu-satu. Siapa dulu giliran yang pertama? Giliran yang pertama. Oke ya, sudah tentukan giliran yang pertama. Katakan kepada pasangan di kanan kirimu. Cara hidup yang baru. Cek. Cara pikir yang baru. Membawa hasil yang baru.